Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, baik, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing. Ya, biar kita selalu belajar dari kasih Kristus itu sendiri. Ya, supaya kita bisa belajar kehidupan kita di dunia ini. Ya. Setiap hari kita diberikan satu kesempatan untuk kita bisa membagikan kasihnya Kristus itu kepada orang lain. Kasih yang tak terbatas. Ya, kasih yang sangat luar biasa. Sehingga kita juga diberikan satu amanat, satu didikan, ya, melalui kasih Kristus ini. Hari demi hari kita menjalani hari kita dengan penuh kasih dan damai sukacita. Biarlah kesempatan demi kesempatan kita ambil komitmen kita untuk kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persembahkan hanya untuk kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Kemurahan Tuhan dalam Orang Benar. Ayat intinya terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, sangat menarik bagaimana kita mau persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, mereka melihat bahwa umatmu itu datang dan mempersembahkan segala sesuatu yang dia punya, ya, mempersembahkan sukarela tanpa bersungut-sungut, ya. Jadi Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 153. Ya. Kristus merasa senang jika kita mau turut ambil bagian dalam kehidupannya, sehingga kita juga melakukan di dunia ini sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah kita dapat, ya, apa yang sudah kita terima, ya, apa yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Yang harus kita lakukan setiap harinya, bagaimana kita mau melakukan yang terbaik, melakukan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengambil bagian itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melayani orang di dunia ini atau di tempat kita, biar kita melayani dengan penuh kasih, ya. Masing-masing kita diberikan kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa melayani satu sama lain, ya. Bukan kita mau melayani dengan mengharapkan kembali, tapi bagaimana kita mau melayani dengan penuh suka tanpa imbalan, ya. Jadi sebagaimana, ya, kita pengikut Tuhan, apabila kita menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi, bagaimana kita mau mempersembahkan sesuatu yang berharga di mata orang atau di mata Tuhan, ya. Sesuatu yang kita punya saat ini bukan hanya untuk
menyenangkan hati kita saja atau menyenangkan keinginan kita, tapi bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan akan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa, saudara-saudara? Itu dengan cara kita mengambil bagian dan cara kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan, ya, bukan oleh kekayaan mereka, pendidikan mereka atau posisi mereka Allah menilai manusia. Ia menilai mereka oleh kemurnian motif dan keindahan tabiat mereka. Hidup yang terbaik, halaman 463. Ya, jadi saudara-saudara, sangat menarik. Bukan oleh kekayaan kita, pendidikan kita atau posisi kita Allah menilai manusia. Bukan. Ya, seringkali kita berpikir bahwa saya punya harta dulu, ya, saya punya uang dulu, saya punya materi dulu, baru saya persembahkan kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau yang kita persembahkan adalah kehidupan kita. Ya, Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, biar kita mempersembahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita pikir, ya Tuhan, bentar ya, saya punya saya ada mobil dulu, saya ada rumah dulu, atau saya ada harta dulu, uang dulu, atau materi atau pendidikan dulu, baru saya persembahkan. Tidak. Yang kita persembahkan bagaimana tubuh kita. Ya. Tubuh kita yang harus kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Ya. Bukan kita sudah jadi orang baru Tuhan menilai kita. Ya, baru orang juga menilai kita. Oh, dia sudah jadi orang, Tuhan akan bersama dengan dia. Kalau kita belum jadi orang, apa kata mereka? Ya, ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam keluarga kita, saudara-saudara. Ya. Jangan kita punya segala sesuatunya dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan, baru kita mau persembahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Di ayat kita bahwa aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya. Kita persembahkan itu tulus, murni dan ikhlas kepada Tuhan. Ya. Kita mengingat kembali bahwa betapa kasih Daud kepada Tuhan itu, ya, melalui Salomo membangun akan gedung bait suci. Ya. Berapa talenta yang mereka kumpulkan untuk membangun rumah Tuhan. Ada yang memberi talenta emas 5.000, ada yang memberikan talenta perak 10.000. Ya. Ada yang memberikannya dengan duka, ya, tetapi Tuhan senang dengan yang mempersembahkan dengan hati yang sedih, ya. Maka Tuhan akan melayani yang sedih itu. Ya. Jadi kita jangan ragu, kita jangan takut bahwa nanti saya sudah pangkat, saya punya itu baru saya persembahkan. Jangan. Kita selalu pikir bagaimana kehidupan kita Tuhan selalu pimpin kita, kehidupan kita Tuhan selalu pelihara. Ya. Maka yang harus kita persembahkan adalah kehidupan kita. Ya. Yang tadi Yesus katakan bahwa yang kita persembahkan adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Ya, tadi saya sudah katakan, seringkali kita di dunia ini berpikir bahwa saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, atau saya mempersembahkan itu dengan harta saya. Tidak. Yang Tuhan mau kita persembahkan kehidupan kita, hati kita yang tulus ikhlas datang kepada Tuhan. Hari demi hari kita diberitakan, ya, beritahukan bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Bagaimana kita mau mengikuti Tuhan, bagaimana kita mau menghidupkan karakter itu dalam kehidupan kita.
sehingga setiap kali kita melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan, ya, Ia menilai mereka oleh kemurnian motif dan keindahan tabiat mereka. Ya. Tuhan menilai tabiat mereka itu baik. Ya. Menilai tabiat mereka itu indah. Ya. Bukan menilai dari pangkat kita, bukan menilai harta kita, atau menilai dari pendidikan kita. Tidak. Ya. Tapi motif dan tabiat kita yang Tuhan nilai, ya, hati kita yang penuh sukacita, hati kita yang mau bersyukur setiap hari, sehingga kita dapat, ya, mengerti bahwa apa arti dari kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kesempurnaan akhlak dituntut dari semua orang. Janganlah kita pernah menurunkan ukuran kebenaran untuk menampung kecenderungan-kecenderungan yang diwarisi atau ditumbuhkan untuk berbuat salah. Kita harus mengerti bahwa ketidaksempurnaan tabiat adalah dosa. Segenap sifat tabiat yang benar tinggal dalam Allah sebagai suatu keseluruhan yang selaras dalam dan sempurna, dan setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mendapat kesempatan untuk memiliki sifat-sifat ini. Seri Membina jilid 5 halaman 250. Ya. Jadi kesempurnaan akhlak itu dituntut dari semua orang. Jangan kita selalu menurunkan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapat. Ya. Jangan kita sudah menerima tapi kita menganggap itu hal sepele, hal yang tidak bisa membagikan akan kebahagiaan, mendatangkan kebahagiaan. Tetapi bagaimana kebenaran itu sudah ada, yaitu kita pertahankan itu. Yaitu kita harus terima dengan sebaik mungkin, dengan tulus hati. Ya. Jangan kita selalu menampung kecenderungan dalam kehidupan kita yang diwarisi atau ditemukan untuk berbuat salah. Ya. Jangan kita selalu saya punya cenderung, ya, untuk berbuat salah, maka saya menjauhkan dari kecenderungan itu. Ya, saya buang kecenderungan itu sehingga saya tidak lagi berbuat salah atau berbuat dosa. Kesempurnaan tabiat itu perlu, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Kesempurnaan tabiat Kristus biarlah kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa ketidaksempurnaan tabiat adalah dosa. Segenap sifat tabiat yang benar tinggal dalam Allah sebagai suatu keseluruhan yang selaras dan sempurna, dan setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mendapat kesempatan untuk memiliki sifat-sifat ini. Ya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan berikan kesempatan yang sangat luar biasa. Kesempatan demi kesempatan. Biarlah kita melakukan yang terbaik, sehingga kita juga memiliki bagian-bagian dari sifat-sifat ini. Ya, dari sifat Kristus, ya, dari sifat karakter Kristus, dari kasih Kristus, kita bisa melihat, ya, kembali bahwa betapa Tuhan itu sangat senang kepada kita, ya. Betapa pentingnya, ya, kita mau menyerahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan saja. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat. Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu, engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan kepadanya, meskipun hidup dalam zaman yang merosot, dan ada Henokh pada zaman kita sekarang ini. Seri Membina jilid 5 halaman 253-254. Ya. Jadi bagaimana kita mau, ya, menumbuhkan akan karunia Kristus dan kemuliaan Tuhan dari tabiat kita, dalam tabiat kita pun sekali, ya. Kita menumbuhkan bukan berarti kita
punya segala sesuatunya. Tetapi bagi kita mau menumbuhkan akan tabiat Kristus itu, karunia Kristus atau kemuliaan Tuhan itu, sehingga kita yang sudah berada dalam pelayanan, kita yang sudah berada dalam umat Tuhan, ya, kita harus memperlakukan itu dengan sebaik mungkin. Kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini sama seperti, ya, Henokh, ya, yang berkenan kepadanya, karena meski hidup dalam zaman yang merosot, ya, yang zaman yang penuh duka cita, zaman yang penuh dengan kesengsaraan, tapi dia perlu Tuhan hadir bersama dengan dia, ya. Dia perlu kemurahan Tuhan, perlu kasih Tuhan, sehingga dia bisa menjalani akan misinya di dunia itu dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan mempersembahkan tubuhnya dengan persembahan yang hidup, ya. Dan ada Henokh pada zaman kita sekarang ini, ya. Bila kita mau menjadi manusia yang mengerti, menjadi manusia yang punya kesempatan, yang punya kemuliaan Tuhan, yang punya tabiat dan punya kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa membagikannya kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang lain, ya. Biarlah kesempatan demi kesempatan kita boleh ambil komitmen kita, ya. Ambil komitmen kita hari ini, ya. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.